Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan melanjutkan update dari ikan avatar. Dan saya di sini akan menjelaskan alasan kenapa sih ikan jenis ini masih relatif harganya mahal ya dibandingkan jenis-jenis cupang yang lain. Nah, salah satu alasan kenapa ikan ini masih relatif harganya tinggi itu adalah karena sulitnya perawatan di ikan jenis avatar ini, teman-teman. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ikan avatar ini mempunyai cara bermutasi yang unik, teman-teman. Jadi cara dia bermutasi itu berbeda dengan ikan multicolor. Dan selain perbedaan itu, jangka waktu dia bermutasi itu lebih lama. Jadi prosesnya itu nggak seperti ikan cupang multicolor ya. Mungkin di umur 2 bulan ke atas atau 3 bulan ke atas itu sudah mulai ada beberapa yang bermutasi. Dan di usia 4 bulan sampai ke 5 bulan mutasi sudah selesai. Nah, kalau avatar ini nggak sesingkat itu, teman-teman. Jadi kenapa ikan ini harganya relatif masih tinggi? Itu karena butuh kesabaran ekstra, teman-teman. Jadi mutasinya ini memang lama. Jadi ada memang beberapa avatar yang ketika dia umur 4 bulan itu sudah kelihatan ya bakatnya ada. Tapi ada juga yang ketika dia usia di atas 5 bulan itu baru dia kelihatan mutasinya, teman-teman. Jadi kebanyakan kalau kalian breeding avatar itu sekilas tampak best girl semua gitu ya. Jadi sampai umur 4 bulan pun kalau bagi yang pemula ya, itu mungkin bakalan ngomel-ngomel gitu ke sellernya, "Bang, ini anakannya kok jadinya best girl semua." Nah, itu kalau yang baru ya di avatar itu pasti kaget karena dipikirnya jadinya best girl semua gitu. Padahal dari best girl itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu dia akan mulai pecah warna, teman-teman, tapi prosesnya lama. Jadi bisa jadi di usia ke 6 bulan atau bahkan ke 7 bulan itu dia baru keluar mutasi avatarnya, teman-teman. Jadi memang harus ekstra sabar ya kalau di avatar ini. Jadi proses panjang itulah yang menjadikan harga dari cupang jenis avatar ini relatif mahal, teman-teman. Dan ini ikan-ikannya sudah umur 4 bulan ya, teman-teman. Tapi seperti yang kalian lihat, mereka hanya beberapa ya yang baru kelihatan nih mulai bermutasi beranjak jadi avatar gitu. Jadi warnanya udah mulai rontok, tapi rontok ini nggak jamin juga dia bakalan jadi avatar. Jadi kalau warna best girlnya masih sisa agak tebal, itu dia jadinya BBL. Tapi kalau warna best girlnya bener-bener rontok sampai kayak galaksi avatar gitu, jadi titik-titik gitulah. Nah, itu yang jadi avatar atau jadi Gordon gitu ya. Jadi udah prosesnya lama, nggak jamin juga jadi avatar, teman-teman. Kalaupun pecah warna seperti yang ada di video ini, kalaupun sudah mulai proses pecah warna kayak gini pun kita nggak bisa seneng dulu gitu, karena bisa jadi dia jadinya mentok di BBL karena galaksinya nggak maksimal jadi avatarnya ya, masih nyisa agak tebel-tebel gitu, agak nempel-nempel gitu kan, jadinya ya BBL. Jadi selain proses yang panjang tadi, proses mutasinya yang memang bener-bener lama, hasil yang jadi avatar itu nggak banyak, teman-teman. Ya, jadi sebagian itu ada yang jadi BBL, sebagian lagi ya ada yang mentok memang jadi best girl gitu. Bang, apakah itu karena gen belum kuat? Ya bisa jadi. Tapi setahu saya di breeder yang lain pun mengalami kesulitan yang sama ketika breeding atau mengembangkan jenis ikan ini. Jadi di situ saya baru paham ya, ketika saya mencoba untuk mengembangkan jenis ini sendiri, itu saya baru ngerasain gitu, oh pantesan kok harganya mahal gitu ya, karena prosesnya menurut saya sih 2 kali lebih
lama daripada ikan cupang multicolor. Padahal ikan multicolor sebelumnya itu yang paling lama ya proses mutasinya. Jadi garis besarnya kenapa ikan cupang jenis ini harganya masih relatif tinggi, itu ya karena selain proses mutasinya yang panjang dan lama, itu yang jadi avatar yang bener-bener top grade itu nggak banyak teman-teman. Makanya sekali jadi itu harganya ya lumayan. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat ya, ini rak avatar. Dan di sini saya akan ngasih lihat ke kalian beberapa itu ada teman-teman yang sudah bermutasi jadi avatar. Ini satu saudara dengan yang tadi ya. Dan usianya sama teman-teman, 4 bulanan. Baru ya, baru menginjak 4 bulan. Sebentar saya carikan. Nggak banyak teman-teman yang sudah kelihatan ya bakat avatarnya, kelihatan dengan jelas maksudnya. Beda sama yang tadi ya, masih kental baskelnya. Tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan ya kalau kalian main avatar ini, karena bisa jadi yang tadinya baskel itu ketika di usia yang cukup dia bakalan bermutasi, dan bisa jadi yang baskel-baskel tadi yang jadinya avatar top grade teman-teman. Kemudian ada juga yang jadi seperti ini teman-teman di usia ke-4 bulan. Tuh, ini lebih jelas ya. Dan ini masih proses mutasi terus teman-teman karena baru umur 4 bulan. Makanya saya kasih ketapang pekat. Tuh. Jadi warna dasar hitamnya itu semakin dia bertambah usia, itu dia akan semakin pekat teman-teman hitamnya ya. Dan galaksi avatarnya akan terus bertambah perlahan-lahan ya. Dan jangan salah, bisa jadi yang bermutasi duluan kayak gini untuk di avatar ya, itu bisa jadi ketika umur 5 bulan ke atas itu justru warna galaksinya itu karena mutasi terus akhirnya nempel teman-teman. Warna galaksinya nempel dan jadinya BBL. Dan bisa juga lebih dari itu dia balik lagi ke basegel teman-teman. Ada yang kayak gitu. Cuman jarang ya, biasanya kalau udah usia di atas 5 bulan kemudian dikawinkan lah itu baru biasanya. Makanya nyari avatar yang gennya bener-bener stabil itu sebenarnya nggak gampang ya. Kecuali kalau kalian bener-bener kenal dengan breedernya dan track recordnya baik, itu kalian bisa dapetin avatar yang bener-bener gennya kuat gitu. Oke teman-teman, sebagai perbandingan sekarang kita lihat beberapa avatar yang sudah masuk ke tahap grooming ya. Jadi ini adalah avatar-avatar yang sudah masuk kategori top grade. Jadi itulah teman-teman proses-proses yang menjadikan ikan jenis avatar ini harganya masih relatif tinggi ya. Jadi selain karena proses mutasinya yang memang membutuhkan waktu yang lama, bahkan paling lama ya dibandingkan dengan ikan-ikan cupang hias yang lain proses mutasinya. Selain karena itu, persentase untuk ikan yang jadi avatar top grade itu sangat kecil teman-teman. Jadi nggak banyak gitu ya yang benar-benar jadi avatar yang berkualitas bagus dari sekian banyak saudaranya. Ada yang masuknya jadi BBL, ada yang kemudian hanya mentok di basegel saja teman-teman. Dan tetap masih ada meninggalkan selo beberapa, walaupun nggak banyak ya, nggak sebanyak ikan multicolor. Kalau di avatar ini masih ninggalin beberapa selo, karena ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, genetik awalnya itu dari koi teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen mengembangkan jenis ikan avatar ini, buat kalian yang bukan tipikal orang-orang yang sabaran nih ya, itu saya sarankan untuk dipikir-pikir dulu ya. Karena kalau kalian nungguin mutasi ikan multicolor aja udah nggak sabar, apalagi nungguin mutasinya avatar teman-teman.
Buktinya apa sih bang kalau ikan avatar ini mutasinya selama itu? Jadi saya sering ngelihat beberapa breeder, mungkin kalian juga pernah. Saya tuh sering lihat beberapa breeder ketika mereka mau nguras lubukan. Jadi lubukan ini udah isinya rijekan ya, antara basegel kalau enggak ya selo. Nah, dimana ikan-ikan yang bagus-bagus itu sudah dipindahin ke botol dan mungkin beberapa sudah ada yang laku terjual. Nah, ketika selang beberapa bulan dan mereka pengen nguras lubukannya, ya, itu sering beberapa breeder itu malah nemuin harta karun di sana. Yang saya maksud harta karun di sini ya avatar. Secara fenotip mereka nemuin sesuatu yang mirip avatar. Nah, itu buktinya bahwa ikan avatar ini mutasinya sangat lama. Dan seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, setiap kalian yang breeding ikan warna, entah itu dari gen koi atau gen crossingan antara gen koi dan Nemo multicolor, itu ada kemungkinan kalian dapetin ikan jenis ini walaupun persentasenya sangat kecil ya. Jadi selama itu teman-teman proses mutasinya avatar ya, sampai dikira rijekan, ditinggalin di lubukan, waktu nguras lubukan nemuin deh 1 atau 2 ekor. Dan kejadian yang seperti itu sering terjadi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pernah ngalamin, silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar biar yang lain juga tahu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan buat kalian yang sekarang lagi nonton tapi belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar yang membangun. Buat kalian yang pengen lihat-lihat koleksi ikan di Lord Betta, kalian bisa follow beberapa Instagram saya, linknya ada di deskripsi video. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.